9 Maret 2026, 10 hari sudah perang Iran versus Amerika Israel berkobar. Selama 10 hari itu juga, satu pertanyaan belum terjawab oleh Amerika Serikat. Sebenarnya apa yang Amerika Serikat cari di Iran? Presiden Amerika Serikat Donald Trump datang dengan ambisi besar, menggulingkan rezim, menghancurkan Iran dari dalam, dan pulang dengan kemenangan yang bisa ia banggakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Setiap kali Trump membuka mulut, narasi perang bisa berubah. Dari seruan pemberontakan rakyat, lalu mengaku tak terlalu peduli dengan masa depan Iran, kemudian ingin ikut memilih pemimpin baru Teheran. Di saat Trump berubah-ubah, Iran justru tak bergerak dari satu titik. Mereka tetap bertahan, membalas, dan memperpanjang perang sampai musuh lelah sendiri. Saat perang baru berjalan beberapa jam pada 28 Februari 2026, Trump sudah bicara soal kemenangan. Tapi, kemenangan seperti apa? Itulah yang terus jadi pertanyaan di saat perang terus berkecamuk tanpa arah. Melansir dari The New York Times, dalam pesan pertamanya setelah serangan dimulai pada 28 Februari 2026, Trump menyerukan pemberontakan massal rakyat Iran. Trump menyerukan agar para anti-rezim menggulingkan pemerintahan mereka sendiri. Tapi hari-hari berlalu dan jalan Iran tetap sunyi, tak ada revolusi, tak ada kerumunan yang menuntut rezim untuk mundur. Maka narasi pun berganti. Trump lalu sesumber mengindikasikan tidak terlalu peduli dengan masa depan politik Iran. Tapi pada Jumat 6 Maret 2026, narasinya berubah lagi. Trump menyatakan ia akan terlibat langsung dalam memilih pemimpin masa depan Iran. Iran seolah-olah jadi jabatan yang bisa Trump tunjuk dari Washington. Dan sebelum pekan pertama Maret selesai, Trump sudah melempar ancaman baru. Trump menyebut ia telah memperluas daftar target berisi nama dan wilayah di Iran yang harus diserang. 4 narasi berbeda dalam 7 hari. Di Pentagon muncul kebingungan tentang bagaimana mereka harus menerjemahkan keinginan Trump yang terus bergeser. Para pejabat senior telah menghabiskan pekan pertama di Maret dan mempersempit tujuan perang agar hanya berfokus pada mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Tapi nyatanya, pernyataan Trump terus melebar kemana-mana. Di saat tujuan Trump belum jelas, dompet Amerika Serikat terus terkuras. Hanya dalam pekan pertama perang, Pentagon melaporkan mereka sudah menghabiskan 6 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 101 triliun rupiah. Itulah kenapa Pentagon meminta Kongres untuk menyetujui pengucuran anggaran tambahan. Mantan diplomat senior Italia sekaligus analis Timur Tengah, Marco Carnellos menulis di Middle East Eye bahwa masalah Amerika Serikat sebenarnya ada pada perbedaan fundamental yang membedakannya dengan Iran. Tujuan Amerika Serikat terus berubah, sementara Iran sejak awal tahu apa yang mereka kejar, yakni bertahan dalam perang dan membuat perang ini semakin mahal untuk Amerika Serikat. Dari rencana Trump mematikan nuklir berganti ke pergantian rezim membuat Washington kelimpungan. Di balik ambisi itu, dokumen intelijen Amerika Serikat sendiri sudah memberikan peringatan yang berbeda. Sebuah laporan dari Dewan Intelijen Nasional Amerika Serikat yang dibuat sebelum perang menilai bahwa operasi militer skala besar tidak punya kans sebesar itu untuk menggulingkan pemerintahan Iran. Selama IRGC masih mengendalikan aparat keamanan dan sebagian besar ekonomi Iran, tidak akan ada pemberontakan rakyat yang cukup kuat untuk meruntuhkan rezim dari dalam. Tapi Trump tetap melangkah jauh dan mengabaikan peringatan Dewan Intelijennya. Trump tetap melancarkan serangan yang berujung menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Tapi dalam ledakan yang sama, tidak hanya Khamenei yang tewas, beberapa orang yang dianggap Gedung Putih sebagai calon mitra strategis ternyata ikut meninggal dunia. Rencana Amerika Serikat mengganti rezim gagal karena ulah mereka sendiri. Di saat Amerika Serikat masih mencari pengganti Khamenei yang bisa diajak bicara, Iran bergerak jauh lebih cepat. Konstitusi Iran sudah mengatur skenario ini sejak lama dan langsung mengambil langkah lanjutan usai Khamenei tewas. Sebuah dewan berisi 3 orang, yakni presiden, kepala peradilan, dan seorang ahli hukum langsung ditunjuk untuk memimpin pemerintahan sementara. Dan Ali Larijani, Kepala Dewan Keamanan Nasional tertinggi yang menjadi orang kepercayaan Khamenei, kini dianggap sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam keamanan dan kebijakan luar negeri Iran. Larijani segera tampil di televisi dan mengobarkan pidato yang menegaskan
Iran tidak akan menyerah dan tak akan mengurangi serangan. Alhasil, perang yang telah menguras dompet Amerika Serikat terus berlanjut bahkan sampai 10 hari dan menunjukkan bahwa semua usaha Amerika Serikat untuk mengganti rezim hanya berujung pada kesia-siaan. Di hari ke-10, Trump belum juga menentukan tujuan yang jelas dari perang. Alih-alih menegaskan tujuan perang, Amerika Serikat dan Israel hanya mencatat nama Iran sebagai pembunuh warga sipil dan penyebab kematian 7 tentara Washington. Di saat Amerika Serikat berusaha menjelaskan dirinya sendiri, Iran terus bergerak tanpa rem. Ali Larijani menegaskan Iran tak akan menyerah, tidak akan berhenti, dan Amerika Serikat harus membayar harganya. Dan di saat pidato Larijani disiarkan, Amerika Serikat menguncang Iran dengan menargetkan depot minyak. Iran pun membalasnya dengan menyerang depot minyak Haifa. Siklus serangan balas-balasan itu seolah menunjukkan tidak ada tanda-tanda perang akan berhenti dan Iran sudah memperhitungkannya. Peneliti Institut Keamanan Global dari Universitas South Florida, Arman Mahmudian menyebut, Iran kemungkinan masih punya persediaan rudal yang signifikan. Itulah kenapa Arman menduga perang akan terus berlanjut selama beberapa minggu selama Iran melancarkan kurang dari 50 rudal dalam satu kali serangan. Bahkan juru bicara IRGC, Ali Muhammad Naini memperkirakan Iran masih memiliki nafas panjang untuk berperang intensif setidaknya selama 6 bulan ke depan. Ia juga menegaskan bahwa selama ini rudal yang dipakai Iran baru sebatas generasi pertama dan kedua. Naini seolah menyatakan bahwa stok rudal canggih mereka masih menunggu giliran untuk dikerahkan. 10 hari Amerika Serikat memerangi Iran bersama Israel. Tapi bagi Amerika Serikat, 10 hari ternyata belum cukup untuk menjawab satu pertanyaan paling mendasar, apa sebenarnya yang ingin mereka menangkan. Iran tidak perlu menjawab pertanyaan itu. Mereka cukup bertahan dan membiarkan waktu bekerja untuk mereka. Selama Amerika Serikat masih mencari tujuannya, Iran sudah tahu jawabannya sejak hari pertama. Tujuan Iran adalah membuat perang ini semal mungkin, sepanjang mungkin, sampai lawan lelah duluan. Dan sejauh ini, strategi itu berjalan persis seperti yang mereka rencanakan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.